Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Asik, udah lama nih nggak ngomong ahlan wa sahlan. Apa kabar guys? Semoga semua yang menonton atau mendengarkan sehat walafiat dalam keadaan beriman dan lancar urusannya. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah motivasi ya. Apa itu motivasi? Motivasi itu adalah sebuah motivasi dari Ivan Si. Ya gitulah pokoknya. Jadi ini video saya niatkan untuk memotivasi kawan-kawan semuanya. Yang mana harapannya supaya hidup kita lebih enak kita jalani. Kita lebih yakin sama Allah yang menciptakan kita hidup sehingga kita bisa selamat dan bahagia menjalani kehidupan ini dan sampai ke tujuan akhir yang baik dan membahagiakan. Oke, yang pertama sekarang kita akan bahas tentang hidup untuk apa? Hidup untuk apa? Pernah nggak kita tanya ke diri kita nih, what is our goal in life? Why are we here? Kenapa kita ada di dunia ini ya? Untuk apa ya? Ini pertanyaan dasar sekali yang harus kita jawab sehingga apa? Kita tahu tujuan kita. Kita tidak asal menjalankan hidup ini karena ini semua nggak terjadi begitu aja guys. Ini semua ada sebabnya. Kita di sini ini ada sebabnya. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, menjawab pertanyaan untuk apa kita hidup, itu harus dengan ilmu yang benar, ya, pandangan yang benar. Cara pandang yang salah melahirkan pemikiran yang salah. Ilmu yang salah kita pelajari melahirkan cara pandang yang salah. Maka ini butuh ilmunya, dan ilmu yang paling tepat untuk menjawab ini adalah ilmu agama, lebih spesifik lagi itu ilmu tauhid, ilmu akidah. Ya, tapi saya nggak membahas banyak tentang ilmu ini di sini. Intinya, ya memang di situ kita belajarnya. Dan jadi bukan cara pandang yang tidak semua cara pandang itu benar dalam menjawab pertanyaan ini. Kalau kita sebagai orang Islam harusnya kita setuju kalau kebenaran itu semuanya dari Tuhan, yaitu Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhan semuanya. Kita nggak boleh ragu. Allah sudah mengutus seorang rasul, seorang nabi, seorang manusia spesial di antara yang lain. Kemudian Allah menitipkan sebuah kitab suci yang berisi perkataan-perkataannya, yang mana kitab ini, buku ini yang kita baca, yang kita kenal dengan nama Al-Quran, itu sudah teruji kebenarannya 1400 tahun lebih yang lalu. Jadi ini sebagai landasan kita untuk menjawab pertanyaan tentang hidup kita, termasuk pertanyaan untuk apa kita hidup. Jadi jawabannya itu ada di Quran, ada di petunjuk yang Allah titipkan kepada Nabi, ya, lewat hadis. Nah sekarang kan Nabi nggak ada lagi, lewat siapa kita taunya? Lewat para ulama. Para ulama merumuskan ilmu-ilmu akidah, fikih, filsafat, hadis, tafsir dan lain-lain. Dari situ kita belajarnya. Oke, ini mungkin terlalu panjang mukadimahnya. Langsung saja kita jawab guys. Untuk apa kita hidup ini? Ya. Jadi hidup itu untuk apa? Sebagaimana tadi saya katakan, kita perlu cari jawabannya ke sebuah buku yang menjadi pedoman umat manusia, yang mana buku itu sudah terbukti kebenarannya, tidak ada kesalahan di dalamnya, yaitu Al-Quran. Kalau mau bahas betul Al-Quran itu asli atau betul nggak apa yang dibilang Quran tuh, nanti pembahasannya yang lain ya guys. Jadi anggaplah, mungkin bagi Anda yang ragu ini, coba percaya dulu Al-Quran itu betul. Nah, coba Anda cari tahu lah. Kalau Anda nggak percaya, cari tahu sendiri. Tapi ya saya yakin itu betul.
Di Quran dijelaskan di sebuah ayat di surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bacaan yang sering kita dengar ketika orang meninggal, ya kan? Ada yang tahu artinya? Inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kita kembali. Jadi kita datang ke dunia ini karena Allah yang ciptain kita, dan kita akan kembali pula kepada Allah. Semua yang ada di dunia ini milik Allah. Nah, jadi kita harus tahu dong, karena kita ini diciptain sama Allah, maka Allah yang paling kenal kita, ya kan? Allah yang paling tahu diri kita. Jadi kita cari tahu jawaban ini dari Allah, ya, dari kitab Allah. Nah, jadi kita hidup nih ya untuk Allah. Sekarang harus kita tanya, Allah tuh mau apa dari kita? Surat Az-Zariyat dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Di ayat ini dijelaskan bahwasanya kita hidup ini untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Apa maksudnya menyembah, beribadah itu? Para ulama menjelaskan, salah satu itu arti ibadah yang menjadi favorit saya adalah kullu amalin wa qaulin alladhi yuhibbullahu wa yardahu. Jadi setiap amalan, perkataan, perbuatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini harus sesuai dengan maunya Allah. Karena Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita. Maka ikutilah. Allah suruh kita sholat, kita sholat. Suruh kita zakat, suruh kita puasa, kita ikuti. InsyaAllah itu kita akan memahami arti hidup. Kemudian juga di surah Al-Baqarah Allah jelaskan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah berkata kepada malaikat bahwasanya ingin menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai wakilnya Allah untuk mengelola bumi ini. Jadi kita ini selain hidup kita ini untuk Allah, kita menyembah Allah, melakukan apa yang Allah suka. Salah satunya apa yang Allah sukai itu untuk kita lakukan adalah Allah menyuruh kita untuk mengelola bumi ini, mengelola kehidupan ini. Jadi ya ini harus dipahami bahwasanya kita selain melakukan ibadah ritual, sholat, puasa, kita juga bekerja membantu hamba Allah menjadi bermanfaat bagi orang lain. Itulah peran khalifah. Saya sebagai guru, menjadi guru yang baik, mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya. Sebagai orang tua, memberikan, mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Dokter, merawat pasiennya. Itu sebagai peran khalifah yang ingin Allah titipkan kepada kita. Kemudian yang paling penting adalah Allah menciptakan kita di dunia ini, dijadikan kita hidup sekarang ini untuk apa? Kita hidup dan nanti kita akan mati. Itu ada jawabannya, ada di surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Jadi hidup ini ujian. Nah, ini yang paling harus dipahami oleh semua manusia. Hidup itu ujian. Pernah ikut ujian dong semuanya? Ujian itu kan ngapain kita? Kita belajar kemudian diuji. Nah, ketika ujian itu kita menjawab soal yang sudah diberikan oleh guru, dan guru nggak ngasih tahu kita jawab sendiri. Kalau kita bisa jawab semuanya, kita lulus. Kalau enggak, kita gagal. Nah, hidup ini ujian. Uniknya lagi, di ujian ini Allah udah kasih bocoran. Tempat yang baik, yang enak itu di surga, tempat yang gak enak itu neraka, tempat tersiksa itu. Cara masuk surga udah Allah kasih tahu, cara masuk neraka juga Allah udah kasih tahu. Nah, tinggal kita melakukannya. Masalahnya kita ini kadang tidak mau melakukannya. Kita menuruti hawa nafsu kita, sehingga ya kita nggak mau belajar. Kita terpengaruh oleh godaan setan, sehingga akhirnya kita nggak belajar dan nggak lulus ujian. Nah, makanya ya hidup itu ujian, dan kita tahu kita ujian, kita nggak akan senang-senang terus dan nggak akan sedih-sedih terus. Kita nggak akan senang berkepanjangan, karena kenapa? Kita tahu nanti pasti Allah bikin kita sedih. Dan kita gak akan sedih lama-lama, karena kita yakin nanti Allah akan bikin kita senang lagi. Ya, namanya juga dunia diuji kita. Nah,
kesabaran kita terhadap kesedihan, terhadap musibah, syukur kita terhadap nikmat. Nah, itulah yang membuat kita lulus ujian ini. Nah, gimana? Udah tahu kita hidup untuk apa? Udah tahu ya? Nah, jadi kita hidup ini untuk Allah. Kita hidup untuk menyembah Allah. Kita hidup ini untuk mengelola bumi Allah, membantu hamba-hamba Allah. Kita hidup ini melewati ujian. Maka ketika kita dapat musibah, jangan tenggelam dalam kekecewaan. Ingat, ini sementara. Kecewa yang kita lakukan ini sementara. Kalau kita nggak lulus ujian, kita masuk neraka. Itu selamanya, itu penderitaan yang nggak ada bandingnya dengan penderitaan di dunia. Nauzubillah, semoga kita nggak sampai sana ya. Tapi ketika kita dapat nikmat di dunia, sekaya apapun kita, itu pun nikmat yang sedikit. Yang sampai kita mengejar nikmat yang sedikit yang sementara, sehingga kita tidak sampai kepada nikmat yang abadi, yaitu surga. Belajarlah, lakukan yang terbaik yang Allah suruh, sehingga kita bisa melewati ujian ini. Kerjakan apapun lah untuk kembali ke tujuan awal kita. Ingat, kita hidup ini untuk Allah. Allah yang paling tahu diri kita, maka minta petunjuk kepada Allah. Oh, saya sedang tidak punya harta. Ya Allah, minta petunjuk gimana saya melewati ini. Berikan saya kesabaran. Ya Allah, saya ini lagi sakit. Kenapa Engkau buat saya sakit, Allah? Berikan saya petunjuk bisa melewati rasa sakit ini. Ya Allah, saya dapat nikmat yang banyak ini tentu dari Engkau nikmat ini, ya Allah. Harta yang banyak, saya dikenal banyak orang, populer, viral. Apa maksudnya ini, Allah? Berikan saya petunjuk supaya saya tidak sombong, supaya saya bisa tetap selamat. Nah, gitu ya. Gimana, paham? Kalau nggak paham ya tinggal diulang videonya ya kan. Kalau paham ya alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Ingat guys, kita hidup di dunia ini sementara. Kita hidup ini tidak tiba-tiba ada. Kita ini diciptakan. Maka cari tahu, minta petunjuk kepada yang menciptakan kita, bagaimana kita bisa selamat dan bahagia dalam menjalankan kehidupan ini. Semoga motivasi ini betul-betul memberikan hal yang fun untuk Anda, membuat Anda, kawan-kawan saya yang mendengarkan ini, lebih tenang, senang dalam menjalani hidupnya. Dan semoga kita berjumpa di surga, tempat nikmat segala nikmat yang Allah sediakan. Amin ya rabbal alamin. Asykurukum syukran jazilan. Thank you very much. God bless you forever. Allahumma fiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.